Oke, paham ya? Nampaknya Sukma ada masalah. Topik, bisa kamu bantu Sukma dari sana menghubungi dia atau bagimanalah caranya? Karena Sukma audionya agak bermasalah. Dia pun tidak mendengar suara saya. Siap, Coach. Ya, baik. Itu sedikitlah informasi untuk kita semua supaya kita berhati-hati menggunakan aplikasi Zoom ini. Jangan gara-gara aplikasi Zoom ini semua kita punya masalah. Masalahnya di mana? Banyak orang-orang gratil. Banyak orang mencari kesempatan. Makanya hati-hati menggunakan aplikasi ini. Oke. Pagi ini saya memastikan semua peserta sudah mengirim lembar pengesahan. Benar? Sudah? Sudah. Kenapa saya berulang minta lembar pengesahannya? Karena nama lembar pengesahan ada peserta yang tidak kirim berdasarkan namanya. Hanya tertulis lembar pengesahan peserta. Saya tidak bisa membedakan yang mana punya Ulina, yang mana punya Ulfi, yang mana punya Sukma dan sebagainya. Itu agak sulit bagi saya. Oke? Semua peserta sudah kirim lembar pengesahannya kan? Sudah, baik. Kalian tanda tangan, mentornya tanda tangannya gunakan sign digital atau kalian tempel. Siapa yang gunakan sign digital? Angkat tangan, mentornya. Sign digital. Yang saya kirim sama kalian Adobe Acrobat, kan ada kan? Nggak ada, oke. Baik. Ke depan, sign gunakan Adobe Acrobat di aplikasi Play Store. Di situ ada. Kenapa perlu saya sampaikan? Jangan ada lagi kendala sama kita ketika seseorang menggunakan digital. Nggak boleh kendala lagi. Kita harus mampu mengikuti perkembangan digitalisasi. Oke? Taufik, saya kirim absen ke kamu, kamu kirim kembali ke saya dengan begitu cepatnya. Oke? Pertanyaan saya, Taufik, bagaimana cara kamu buat? Coba kamu jawab, Taufik. Izin Coach, kemarin waktu Coach suruh untuk tanda tangan, elektronik itu langsung saya tahu dari Adobe PDF, dari PDF langsung saya buat untuk saya. Jadi kebetulan teman-teman kan lagi mungkin ada yang di luar, ada yang di sini. Ya kemungkinan Coach butuh hari itu juga. Ya saya japri teman masing-masing. Teman-teman bagi yang belum tanda tangan silakan kirim tanda tangan sama saya. Mana tahu ada yang sempat supaya Coach lebih mudah dan lancar pelaksanaannya. Sekian Coach. Artinya kamu yang mengkolek teman-teman tanda tangan, mereka kasih kamu manual dengan foto ya? Ya, siap Coach. Baik, terima kasih ya. Ini cepat nih topik ini. Geraknya cepat, saya suka ini. Jadi peserta yang gerak cepat, ingat ya peserta, ketika kalian gerak cepat, masa depan prestasi pasti di hadapan kamu. Tapi ketika gerak lambat, prestasi udah nomor belakangnya itu. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah bukan orang pintar, tetapi orang yang gerak cepat dan benar. Banyak orang pintar, geraknya lambat. Tunggulah. Disitulah kekurangannya. Tapi kita bukan orang pintar, bukan orang yang luar biasa IQ-nya, tapi kita geraknya cepat. Di situ kita menjadi pemenang. Paham ya? Oke, baik. Itu lembar pengesahan sudah selesai. Sekarang format penilaian coach dan mentor. Semua sudah kirimkan. Siapa yang belum kirimkan format penilaian mentor? Semua sudah ya? Bagus. Format penilaian coach. Sudah? Sudah. Sebenarnya format penilaian mentor itu kan dikerjakan oleh mentor. Mengerti kan? Tetapi isinya itu kan tentang kegiatan. Mentor bukan memberi nilai secara kuantitatif. Begitu juga dengan coach. Karena saya dan mentor mendukung aktualisasi ini. Makanya kami tidak memberi nilai secara kuantitatif. Kami hanya memberi nilai secara kualitatif. Paham ya? Sedangkan penguji memberi nilai secara kuantitatif. Makanya
deskripsi untuk penguji, dan angka-angka yang diberikan oleh penguji dikerjakan oleh penguji. Tetapi mentor, kamu bantu untuk mendeskripsikan semua kegiatanmu. Karena yang tahu kegiatanmu adalah kamu dan kamu isi. Itulah penilaian, penjelasan mentor dan coach. Ini sudah selesai. Oke? Baik. Sekarang kita masuk kepada teknis laporan aktualisasi ini. Sekali lagi saya ingatkan para peserta, jangan ada di situ muncul copy paste. Ingat ya. Contoh, pegawai kecamatan jangan pula nanti mentor saya jumpai dokter gigi. Hati-hati Susan. Ketika copy paste kita nampak nanti. Jangan. Itu namanya memalukan. Bukan hanya memalukan peserta, tapi memalukan coach. Ingat, saya bukan pembimbing skripsimu, tapi saya pembimbing ketika kamu habituasi, merancang dan mengaktualisasikan. Bukan mendetail kata demi kata di dalam rancanganmu. Bukan, saya bukan pembimbing skripsi. Dan saya bukan guru bahasa Indonesia. Jadi saya pastikan kalimat demi kalimat yang kalian buat harus kalian pertanggungjawabkan dan jelas. Oke. Kemudian tentang pesan, saran, dan simpulan di dalam bab terakhir yaitu penutupan. Di dalam penutup itu ada dua. Pertama simpulan, bukan kesimpulan. Simpulan dan saran. Ingat, sarannya itu jangan menyarankan teori, tidak. Simpulan itu jangan simpulan teori, tapi simpulan apa-apa saja yang kamu kerjakan pada waktu habituasi, apa permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, itulah simpulkan di bab terakhir. Sedangkan saran, kamu bisa menyarankan ke, pertama, kabupatenmu. Yang kedua, ke BPSDM. Yang ketiga, ke coach, mentor. Silakan menyarankan. Dan yang keempat, sarankan kepada pihak-pihak lain. Contoh pengajar dan sebagainya. Intinya, di dalam bab terakhir tentang penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran, jangan ada kalimat copy paste. Oke? Paham kira-kira? Siapa yang kurang paham? Jangan nanti ketika saya cek, ada muncul situ simpulan, simpulannya Tri sama dengan simpulan Taufik, hanya copy paste. Itu bahaya. Oke? Baik? Baik. Untuk ini dulu. Sukma sudah dengar suara saya, Sukma? Masih bermasalah ya Taufik ya, Sukma ya? Masih? Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, silakan yang ingin bertanya, angkat tangan. Saya akan tunjuk, silakan bicara. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan topik. Izin bertanya Coach. Untuk masalah kegiatan mentor, kan saya langsung kepala puskesmas. Kebetulan kemarin saya sudah berlatih dengan kepala puskesmas dan sekaligus sharing dengan kepala puskesmas. Jadi untuk kedepannya, bagaimana kira-kira ataupun gambaran dari panitia ataupun pembimbing sekaligus coach dengan pelaksanaan evaluasi yang akan dilaksanakan coach. Sementara saya kan tidak mengerti bagaimana pelaksanaannya. Apakah saya dekat dengan puskesmas, kepala puskesmas nanti atau saya saling jarak jauh juga seperti ini. Terima kasih coach. Baik, terima kasih. Semua dengar ya? Semua dengar pertanyaan topik? Dengar Sukma? Oke, baik. Dengar ya. Semestinya
Karena kita bicara distance learning, pembelajaran jarak jauh, dan protokol pemerintah mengatakan harus ada jarak antar orang, kan gitu. Semestinya antara peserta, coach, penguji, dan mentor itu tidak bersamaan. Tempatnya berbeda. Itu semestinya. Oke, topik ya. Bagi mentor yang mampu dan bisa. Karena ada juga mentor yang tidak mau ribet dengan digital ini. Kepada mentor yang tidak mau ribet, agak sulit menggunakannya. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit, tapi dianggapnya sulit, nggak apa-apa. Dampingi mentormu. Oke, topik. Terjawab ya, topik ya? Oke. Baik, siapa lagi? Ya, terima kasih, Coach. Ya, terima kasih, topik. Silakan. Ada lagi? Silakan, ada yang mau bicara? Ya, silakan Tri. Buka audionya, Tri. Udah ya, Coach? Ya, udah. Iya, Coach. Yang ditanya Taufik juga tadi salah satu yang mau aku tanyain. Terus yang kedua yang mau nanya, besok kan pelaksanaannya itu, jadi ada yang ditampilin kan, Coach? Maksudnya tidak ada presentasi. Karena Ibu juga bingung, makanya malu juga. Baik. Makasih, Tri. Sudah dengar yang ditanyakan, Tri? Jadi cuma... Terus, Tri. Jadi kan cuma tahapannya lah gitu, ya Coach, apa gitu tahapan besok pelaksanaan kegiatannya. Jadi biar Ipo selesai ini bisa nanti sampaikan ke Ipo, ke mentor. Makasih, Coach. Baik, makasih, Tri. Oke. Seyogianya setiap peserta mempresentasikan pada waktu kita di kelas. Kan gitu. Tapi kondisi kita dengan aplikasi yang gratis tidak akan mungkin tertampung semua. Satu. Yang kedua, kita harus punya strategi untuk efektif efisien. Susan, saya beri mata di kelas apa di kelas kamu tempo hari? Mata pelatihan apa namanya? Apa Susan? Whole of Government, Coach. Di situ kan pengintegrasian kan? Siap, ya Coach. Yang efektif dan efisien, bicara efektif, efisien, dan inovasi adalah mata pelatihan komitmen mutu. Untuk itu, kita punya strategi. Apa strateginya? Kalian sudah kirim kepada penguji YouTube. Sudah belum? Ini banyak yang keren ini YouTube-nya. Susah, keren itu YouTube-nya. Banyak nih yang keren, saya lihat YouTube-nya. Topik, semua banyak. Keren lah. Tuh. Banyak, keren-keren semua kalian YouTube-nya. Sudah kalian kirim kepada penguji. Benar nggak? Coach. Silakan, Tri. Coach, Ibu boleh gantiin videonya nggak, Coach? Oke, ganti akun. Iya, ganti upload ya. Boleh ya, Coach? Silakan, Tri. Silakan. Gimana, Coach? Silakan, ganti kan? Oh ya, makasih, Coach. Ya. Oke, jadi gini, kalian kan sudah kirim YouTube kepada penguji, sudah kan? Kalian sudah kirim aktualisasinya. Artinya, saya pastikan bahwa penguji sudah membaca, melihat, dan mendengar apa kegiatan yang kamu lakukan di unit kerja. Oke? Dan kita, kelompok kita, penguji, kita sudah masukkan pada waktu rancangan. Selesai seminar rancangan. Ada nggak? Apa tujuannya penguji masuk? Tujuannya supaya penguji tahu apa yang kalian lakukan di setiap habituasi. Dan kalian kan menyebutkan, pagi coach, siang coach, ibu penguji, ini kegiatan saya, plus. Ada nggak? Itulah tujuannya, memastikan bahwa kalian, kegiatan yang kalian lakukan sudah dipantau oleh penguji. Makanya untuk besok, tidak perlu kalian presentasi.
Kenapa? Karena penguji sudah lihat semua aktualisasimu. Jadi penguji hanya mengklarifikasikan. Hanya mengklarifikasikan. Bukan menggagalkan lagi. Tidak. Kegiatan tidak boleh dan tidak bisa digagalkan lagi. Karena masa habituasi sudah selesai. Ketika menyatakan salah kegiatan pada saat kalian habituasi. Karena setiap habituasi, kalian kirim semua kegiatan apa yang kalian lakukan. Paham maksudnya? Oke. Jadi, apa strategi besok? Strategi besok, pertama, saya memberikan absen dulu. Seperti tadilah. Tapi, strategi besok, saya tidak lagi menegur kalian. Karena hari ini pengalaman yang kurang baik, jangan terjadi untuk besok. Setuju peserta? Oke ya, baik. Absen, saya absen. Yang kedua, saya sapa semua mentor dan penguji. Yang ketiga, waktu kurang lebih 1 jam akan saya serahkan kepada setiap mentor. Mentor akan memberikan pernyataan dukungan dan mengklarifikasikan apa-apa saja yang terjadi pada waktu habituasi. Itu tahap ketiga. Tahap keempat, saya akan menambahkan apa yang dikatakan oleh mentor. Tahap kelima, penguji akan bicara. Yang dibicarakan penguji adalah mengklarifikasi kegiatan kalian satu persatu. Jika ada yang mau diklarifikasi. Ketika tidak ada, penguji akan memotivasi kalian untuk ke depan, bagaimana setelah Lasar ini. Jangan galau. Kalian jangan galau untuk ujian besok. Nggak ada masalah. Karena saya pastikan semua yang kalian lakukan benar dan baik serta hebat. Nggak ada masalah. Kecuali kalian rekayasa. Sampai detik ini belum ada saya jumpai peserta saya melakukan rekayasa. Belum ada. Jadi saya pastikan tidak ada masalah untuk besok. Yang penting permasalahan adalah jaringan internet. Bukan hanya jaringan internet kalian, tapi jaringan internet saya harus saya jaga. Ketika mati, saya harus masuk ke jaringan yang lain. Yang kedua, lampu. Listrik. Jangan mati. Kalau mati, cepat masuk. Oke? Baik. Dan yang ketiga, semua administrasi cepat kirim besok. Hari ini sudah kalian kirim. Siapa yang belum kirim laporan aktualisasinya ke email saya? Angkat tangan. Yang belum kirim. Semua sudah? 10-10? Sudah ya? Oke, baik. Itu dulu yang mau saya sampaikan.